Pagi ini saya ada di kota Bulukumba, tepat di hadapan saya kantor Bupati Bulukumba. Tapi saya nggak mau bicara spill tentang kondisi Kabupaten Bulukumba. Saya ingin bicara tentang gimana para ASN, Pemprov Sulsel, udah pada cair THR-nya, TPP. Kemarin pemotongannya 20%, terus kemudian masuk lagi katanya dipotong lagi 15%, terus ternyata udah sampai 35%. Emang agak-agak unik ya memperlakukan kondisi keuangan di Pemprov Sulsel ini. Beda dengan Pemprov-Pemprov lain. Ada kondisi provinsinya kecil, tapi goodwill dari gubernurnya bagus, ya kan? Pokoknya lebih manusiawi lah. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi adalah saya baca berita seperti ini. Kenapa coba THR itu besarannya harus dirahasiain? Loh, itu kan keuangan publik. Ditahu gajinya juga nggak apa-apa. Gaji presiden aja menteri ditahu. Masa gajinya, bonusnya atau THR-nya ASN nggak boleh ditahu? Gimana sih? Nah, kita coba lihat ya, gimana Gubernur Maluku Utara itu menyikapi persoalan THR dan juga TPP. Ini dia. Daripada simpang siur informasinya, jadi saya jelaskan. Untuk TPP di tahun 2025 itu total anggaran Provinsi Maluku Utara mengalokasi 245 miliar untuk membayar TPP 2025 kepada 3.000 ASN. Karena ada penambahan CPNS, P3K, tahap 1, tahap 2, di tahun 2026 ASN-nya itu menjadi 8.000. Pembaginya dari 3.000 menjadi 8.000. Dan total anggaran TPP yang dianggarkan di 2026 itu sebanyak 336 miliar. Apakah semuanya bisa menerima sama 100% seperti 2025? Tidak. Jika semuanya menerima sama, besaran TPP menjadi sangat besar dan karena ada defisit pemotongan 800 miliar itu tidak memungkinkan. Akhirnya kita mengambil kebijakan ada pemotongan sekitar 20% kepada eselon 1, 2, 3, 4. Tetapi untuk level di bawah eselon 4 dan staf tidak ada pemotongan sama sekali untuk total yang ada. Jika ada, rincikan, komunikasikan ke pimpinan OPD masing-masing. Pimpinan OPD masing-masing bertemu dengan saya langsung bersama dengan BKD. Saya selama 1 tahun di sini mendapati bahwa komunikasi dan ego lintas OPD itu sangat tinggi di Provinsi Maluku Utara ini. Sangat sulit mengajak para pimpinan OPD untuk saling berkomunikasi. Jadi lewat saya atau lewat Pak Wagub, lewat Pak Wagub aja. Pak Wagub lebih sabar soalnya. Lewat Pak Wagub ya, lewat Pak Wagub tolong buat karena BKD menjanjikan saya demikian. Dan itu keputusan yang saya ambil karena saya mengerti di staff itu udah pas-pasan, kalau kurang lagi jadi minus. Apalagi biaya untuk datang di kantor ini pun mahal. Walaupun cuma 4 hari seminggu tetap mahal. Jadi level staff tidak ada pemotongan, yang ada pemotongan 20% hanya eselon 1, 2, 3, 4. Jika level staff masih dipotong, laporkan. Mohon pimpinan OPD-nya tugasnya adalah mengayomi, melindungi dan meluruskan curhatan bawahannya. Jangan didiamkan di level pimpinan OPD. Disambungkan kepada dan dikomunikasikan dengan Pak Sekda dan Pak Wagub untuk dikembalikan hak-haknya. Beda kan? Sampai-sampai andaikan gubernur bisa ditukar ya. Bagus juga tuh kalau Bu Selly ke Sulsel, terus Pak Sudirman ke Maluku Utara. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Ini persoalan goodwill aja.
persoalan goodwill, bagaimana caranya mereka-mereka ini pemimpin memanusiakan para bawahannya. Itu aja. Antaranya, saya akan mempertimbangkan juga secara personal yang selalu membuat kerusuhan di dalam. Termasuk kerusuhan itu apa? Cerita, menggosip temannya, mengganggu kinerja temannya yang lagi serius bekerja, membuat cerita kepada atasannya dan bawahannya. Saya tidak suka, dan itu saya akan masukkan untuk evaluasi untuk tidak diberhentikan. Jadi hati-hati Ki. Kenapa? Karena yang cerita Ki nanti sampinta. Contohnya yang di depan kiri, di kanan tak, nanti yang cerita Ki saya coret. Kalau pembuktiannya betul, saya tidak mau. Saya mau menjadikan pegawai Sulawesi Selatan menjadi pegawai yang profesionalitasnya adalah hanya tertuju pada pekerjaan. Ya, bukan masalah pribadinya orang, bukan masalah personalitinya orang, bukan masalah mencerita tentang jeleknya dan menceritakan rahasia-rahasia negara di luar, itu akan diberhentikan juga. Jadi hati-hati Ki. Termasuk gajita jangan ceritakan kepada orang. Ya, tidak usah. Walaupun sudah tahu sama-sama, tapi ini akan kita belokkan ke depan. Tidak ada lagi rahasia, itu termasuk rahasia negara. Penggajiannya. Kita dulu di perusahaan nasi diberhentikan kalau ada yang kasih tahu gajinya keluar, termasuk ke temannya. Ya. Kenapa? Karena mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Pertama honor kan 2008. Kami sempat negatif-negatif selama 2 tahun. Oh, Dulu masih ya harusnya itu. enak apa makanya saya panggil. Bila banyak masalah hidupmu. Pada siang hari ini untuk penyerahan SK 1394 P3K Provinsi Maluku Utara. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Selamat bekerja, selamat mendapatkan status yang resmi, dan selamat di bulan Oktober nanti kenaikan gaji 2 kali lipat dan menambah. Syukuri hidupmu. Halo Fitriani, sudah kerja jadi Fanol berapa tahun? 17 tahun. Apa yang dirasakan? Kayaknya agak terharu kan? Apa yang dirasakan? Mungkin mau sharing. Pertama honor kan 2008. Kami sempat negatif-negatif selama 2 tahun. Oh, Dulu masih ya ya. harusnya itu. Enak apa makanya saya panggil. Jadi gaji pertama P3K nanti kasih orang tua. Karena 2 orang tua lah Fitriani bisa di sini ya. Ibu siapa namanya? Wiwi dari SMA Negeri 11. Berapa tahun? 12 tahun di 12 tahun. Hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau Nah, mampu. pesan saya nanti ketika bekerja di dinas masing-masing harus ingat kalian diberkati untuk memberkati. Kalian ada di sini walaupun semua dari kita punya permasalahan hidup, tapi percayalah masih ada banyak masyarakat Maluku Utara yang hidupnya jauh lebih susah daripada kita juga. Untuk itu kita hadir untuk meringankan beban hidup mereka, meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, lakukan yang terbaik sebagai pelayan masyarakat Maluku Utara, karena untuk itulah kita ada di sini. Senyumlah, syukuri hidupmu. Berlalu sobat Untuk administrasinya
Bapak punya kapak. 1 tahun lalu, tepat 20 Februari tahun 2025, Gubernur Maluku Utara Serly Coanda memulai amanah besar menghadirkan perubahan nyata. Dan perubahan itu mulai terasa. Di bidang pendidikan, biaya komite SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta resmi dihapus melalui program BOSDA. Tahun 2025 dialokasikan senilai 38 miliar dan meningkat menjadi 50 miliar pada tahun 2026. Lebih dari 54 miliar dari APBD dan 92 miliar APBN juga digelontarkan untuk revitalisasi dan digitalisasi sekolah. Ini tentang memastikan tidak ada lagi anak Maluku Utara yang tertinggal karena biaya. Di sektor kesehatan, hampir 100% warga telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Dengan KTP Maluku Utara, layanan dapat aktif dalam 24 jam. Akses kesehatan kini lebih cepat, lebih mudah, dan lebih merata. Untuk kesejahteraan masyarakat, 700 rumah tidak layak huni direnovasi pada tahun 2025 dengan anggaran sekitar 20 miliar dan ditargetkan meningkat menjadi 1.500 rumah pada tahun 2026 karena bangunan yang layak adalah dasar kehidupan yang bermartabat. Di sektor pertanian, 1.500 hektar dibuka untuk lahan baru dan 41 km jalan tani dibangun. Hilirisasi komoditas kelapa dan rempah didorong melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia agar petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Di laut, transformasi pesisir dimulai dari kampung nelayan Dufa-Dufa dengan bantuan 230 kapal dan alat tangkap serta akses pembiayaan untuk memperkuat kemandirian nelayan. Pembangunan infrastruktur juga diprioritaskan dengan alokasi sekitar 700 miliar untuk jalan dan jembatan demi membuka konektivitas antar wilayah. Pada tahun anggaran 2025, Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara membangun 8 unit jembatan dengan total bentangan 145 meter di Desa Sambiki, Ruas Labuha Sawadai, Laiwi Jiketamo, Sangu Induk, serta Tulabi Togore Batua. Selain itu, dibangun jalan beraspal sepanjang 6,2 km pada ruas SP Sidanguli Jailolo, Ibu Kedi, Kedi Galela, dan Tulabi Togore Batua. Pada tahun anggaran 2026, direncanakan pembangunan lapen sepanjang 49,5 km dan jalan beraspal 15,5 km di wilayah Halmahera, Pulau Mangoli, Pulau Makian, dan Kota Ternate. Pada tahun yang sama, juga akan dibangun 12 unit jembatan dengan total bentangan 662 meter di sejumlah sungai dan ruas provinsi, antara lain Ake Bastion, Ake Bibinoi, Ake Dolit, Ake Samong, Kalioba II, serta ruas Laiwi Jikotoma Anggai. Dan dalam tata kelola pemerintahan, Maluku Utara berhasil masuk pada zona hijau Monitoring Center for Prevention KPK dengan skor 89. Ini merupakan bukti komitmen terhadap pemerintahan yang lebih bersih. Perekonomian Maluku Utara tahun 2025 tumbuh sekitar 34,17%, menjadikannya salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. 1 tahun mungkin belum cukup untuk menyelesaikan semuanya. Namun, 1 tahun telah cukup membuktikan arah bahwa perubahan itu sedang berjalan untuk pendidikan yang lebih adil, untuk kesehatan yang lebih merata, untuk petani dan nelayan yang lebih sejahtera, dan untuk Maluku Utara yang lebih kuat. Perjalanan masih panjang, dan langkah itu sudah dimulai. Baru kali ini iri sama gubernur orang. Please Ibu Serly, aku speechless banget nonton video 1 tahun kerja, hasil kerjanya Ibu Serly. Aku speechless banget, bangga banget walaupun aku bukan warganya Ibu Serly, tapi aku tuh wow, amazing banget sama kepemimpinannya Ibu Serly. Di video sebelumnya yang aku upload tentang gubernur Ibu Serly ini, banyak banget masyarakatnya yang masuk ke kolom komentar dan bilang bangga banget punya gubernur kayak Ibu Serly. Aku jadi iri. Iya, siapa yang gak iri punya pemimpin yang baik banget, cinta banget sama daerahnya, mau banget membangun daerahnya lebih baik. Dan yang paling aku suka dari gubernur Maluku Utara ini, walaupun dia dinobatkan sebagai gubernur terkaya se-Indonesia, tapi penampilannya sederhana banget, sederhana tapi kelihatan berkelas banget ya, nggak perlu pakai aksesoris yang mewah-mewah, yang hedon-hedon, ya kan? Tapi tetap terlihat berwibawa. Setuju nggak? Jadi berharap banget Indonesia punya pemimpin-pemimpin kayak Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Serly. Please, ya kalau semua pemimpin-pemimpin negara kita, pemimpin daerah kita punya hati yang mau membangun negeri, hati yang terbeban sama keluhan-keluhan masyarakatnya. Please, nggak perlu tunggu beberapa waktu, beberapa tahun untuk jadikan Indonesia emas.
Tapi kalau para pemimpin negeri cuman bisa memperkaya diri sendiri, nggak peduli sama rakyatnya, nggak peduli sama daerahnya, ya mau sampai 2000 tahun ke depan pun nggak akan jadi, nggak akan terwujud Indonesia emas, nggak akan terwujud masyarakat yang sejahtera. Karena kebanyakan pemimpin-pemimpin daerah kita cuman mementingkan kepentingan diri sendiri. Salut banget sama Ibu Shirley, salut banget, bangga banget, iri banget sama masyarakatnya yang punya gubernur kayak gini. 1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda dan Sarbin Sehe, akhirnya sampai pada satu titik evaluasi. Dan hasilnya, mayoritas warga Kota Ternate memberikan rapor positif. Survei Litbang Halmahera Pos mencatat, 84,3% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja 1 tahun ini. Tapi dalam demokrasi, suara kritis adalah bagian dari kesehatan pemerintahan. Apa yang membuat publik puas? Program perumahan menjadi penggerak utama. Sebanyak 40,3% responden menilai rumah layak huni dan intervensi kebutuhan dasar sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah. Di sektor pendidikan, kebijakan sekolah gratis diapresiasi 17,5% warga. Layanan kesehatan gratis dan perhatian terhadap gizi masyarakat juga menyumbang 12,5% tingkat kepuasan. Namun, tantangannya tetap ada. Infrastruktur masih menjadi titik lemah. Bagi Litbang Halmahera Pos, mayoritas puas adalah modal sosial, tetapi kritik publik adalah energi korektif. Kini, tahun kedua kepemimpinan Shirley Sarbin menjadi fase pembuktian. Mampukah program sosial tetap konsisten? Dan bisakah percepatan infrastruktur menjawab ekspektasi rakyat? Warga menanti kinerja Shirley. Objektif dari pemerintahan saya dan Pak Wagub adalah melakukan good governance. Saya tidak butuh dipuji-puji, saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun, saudara saya, teman saya, orang dekat saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun untuk membawa nama saya, untuk menjual jabatan, menjual proyek. Saya tidak butuh tambahan nilai ekonomi dari saudara-saudara teman kerja saya 5 tahun ke depan. Jangan berbicara di belakang saya. Saya paling tidak suka orang yang bergosip tentang saya di belakang saya, apalagi mereka tidak mengenal saya. Dan saya tidak suka mengatakan hal berkali-kali. Saya tidak perlu marah untuk tidak suka. Saya ini pejabat publik, saya tidak bikin aja satu Indonesia tahu. Apalagi kalau saya bikin dan saya salah, dan saya tidak bisa berdiri di sini di depan Mbak Rosi dan di depan seluruh Indonesia untuk declare dan apa yang saya lakukan. Bagi saya ini juga ada di sini nih sebagai gubernur, tujuannya untuk membenahi, bukan untuk merusak. Saya di sini bukan karena cita-cita saya mau menjadi gubernur, bahwa semua mata melihat saya. Saya tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan dan kompromi. Di zaman digital saat ini, saya ngomong pun dinding bertelinga, udara bertelinga, ada rekaman di mana-mana. Saya hanya seorang ibu rumah tangga, tidak punya dukungan politik, tidak mengerti hal-hal XX lainnya. Yang saya lakukan, apa yang saya katakan, itu yang saya lakukan. Aturan yang ada, saya turuti, sesimpel itu. Otak saya nggak nyampe untuk sesuatu yang terlalu ribet, karena sebuah kompromi akan menghasilkan kompromi yang lain. Saya tidak berencana untuk kehilangan kebebasan saya. Saya bersyukur yang saya miliki ini lebih dari cukup. Hidup saya sederhana. Yaitu? Yang saya miliki, saya merasa sudah lebih dari cukup. Saya hanya butuh waktu untuk menikmatinya. Dan waktu itu saat ini saya konversikan untuk internalisasi apa di Maluku Utara bisa dilakukan. Mengingat kita juga punya potensi tanah liat yang bisa juga. Ya, saya sudah menugaskan kepada Dinas PU untuk menghitung RAB, metode, pelaksanaan, biaya untuk gentrisasi. Karena kan kita sekarang sedang melakukan program RTLH, dan apakah secara biaya memungkinkan, apakah secara bahan material kita punya, apakah secara metode dan teknologi dan alat kita punya. Jika semua kita punya, ya tentu kita akan melaksanakan sesuai dengan perintah dari Pak Presiden.
Kemudian untuk dukungan program lainnya seperti cek kesehatan gratis, bagaimana Bu? Untuk mahasiswa kan kita boleh 60% Bu, dari tahun 2020. Cek kesehatan gratis di tahun 2025 kita Maluku Utara 40%. Dan di 2026 semoga lebih tinggi dari 40%. Dan cek kesehatan gratis bukan dilakukan setiap sekali seumur hidup, tapi harusnya dilakukan setiap tahun. Dan ini gratis. Kita bisa early deteksi dini, hal-hal mungkin mereka yang memiliki diabetes, masalah jantung, hipertensi atau hepatitis itu bisa diketahui sejak awal dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini, sehingga bisa melanjutkan penanganan medis dan mengurangi resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Ibu, target kesehatan gratis tahun ini berapa? Saya maunya 100%, tapi kan petugas puskesmas yang mengeksekusi. Secara bahan ada, secara orang yang mau dites ada, tinggal manajemen dari puskesmas masing-masing tersebut, karena itu kan di kabupaten kota. Kasus-kasus terberat untuk kesehatan ternyata Kita Maluku Utara kebanyakan adalah diabetes. Diabetes itu menghasilkan, kalau tidak dirawat dengan baik, menghasilkan gagal ginjal. Dan kemudian cuci darah. soal ATS karena di Maluku Utara juga melatih sana. ATS itu apa? Tidak sekolah. Ya, kita punya data terakhir itu partisipasi murni itu cuma 61. Kita punya 27% kurang lebih anak lulusan SMP itu yang tidak lanjut ke SMA. Itu menjadi PR dari kita Pemprov Maluku Utara. Oleh karena itu di tahun ini kita akan launching SMA terbuka. Targetnya dari 26 pulau yang belum memiliki SMA, kita akan launching fokus di Kalsel, Halut, dan Morotai. Ada 16 pulau yang akan kita launching SMA terbuka. Mereka akan diregister di bawah SMA grade A dan mereka akan diberikan modul untuk pembelajaran. Gurunya akan datang seminggu sekali. Mereka akan memanfaatkan mungkin gedung dari SMP dan mereka pun diberikan kesempatan untuk tes ujian nasional. Pada akhirnya setelah 3 tahun mereka bisa memiliki sertifikat sehingga anak-anak pulau mendapatkan akses yang sama untuk pendidikan SMA. Di tahun ini kita akan launching di bulan Juli. Kita akan segera secara teknis nanti ada rakornas sepertinya Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia dengan para dirjen dan menteri akan dilakukan minggu depan. Untuk saya sudah menginfokan Kepala Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi langsung dengan dirjen terkait kasih untuk memastikan ini secara teknis SOP bisa jalan, dan kita akan bersama dengan universitas terbuka untuk eksekusinya. Pak Kades. Yang punya rumah siapa? Permisi Pak. Pak siapa? Pak Ance. Dari asli mana? Apa? Tumori. Dari sini. Oh, kerja apa? Punya tani. Punya lahan atau kerja dengan orang? Dengan orang. Bisa berapa 1 bulan? Tergantung pendapatan. Kira-kira 1 juta bisa? Kalau 1 bulan bisa. 2 juta? Tak sampai. 1,5. Punya istri? Ada. Oh, ini anaknya. Anaknya berapa? 1 ini. Baru kawin? Selama kali dapat. Baru dapat. Tinggal sini selama? 20 tahun ini. Oh, 20 tahun. Lahan punya milik sendiri? Milik sendiri. So, ada sertifikatnya? Belum ada. Belum ada sertifikatnya. Ibu dibantu ya sertifikatnya. Boleh, ini ruang tamu. Kamar tidur. Kalau hujan berarti air masuk dari bawah dan atas. Ya. Atas bocor. Itu bukan bocor lagi, itu tak buka. Bocor tuh itu ya, lubang-lubang itu bocor, itu tak buka. Punya makan hari-hari doi pakai apa? Kalau ini betul aja kan belum bisa kerja nih, toh kan bikin gula. Cuma restoran karena kaki sakit, kong menjaga ojek saja sedikit-sedikit. Makanan bahan beli di pasar kah, dan tanam sendiri? Pasar. Beli pasar. Susu? Iya, beli susu lagi. Minum susu setiap hari? Susu. Kamar mandi? Air dari mana? Ayo nggak ada pam. Ini cuma mandi. Tampung? Iya. Dari? Kan ada di sebelah itu ada keran. Oh, ibu tenteng ke sini buat mandi? Ada selang. Oh, pakai selang. Terus kalau mau buang air? Ada di baku mantu sana. Gue di baku mantu deh. Ibu gadis, bangun baru dapur kamar mandi ya. Yang punya rumah
mana? Ibu Bupati mana? Jadi dapat dua-dua karena banyak yang mau dibikin. Ya. Ini ya Ibu buat tambah beli susu. Makasih Bu. Ya. Ini. Nanti dikirim itu bahan dan upah. Jadi nanti swakelola bangunnya ya. Jadi kita harus pikirkan sistem yang baru lagi. Ya. Ya, makasih. Dadah. Dadah Adek. Jangan tambah anak dulu ya. Ibu jangan mau kalau dibikin anak. Cari pendapatan tiap bulan yang benar baru boleh tambah anak ya. Oke. Dalam realitas politik daerah, tantangan apa sih yang paling berat Ibu hadapi sebagai pemimpin perempuan di kawasan Indonesia Timur? Mungkin tantangan pertama itu biasanya diragukan sebelum kita bekerja tuh udah diragukan dulu. Jadi kita harus membuktikannya tuh dengan output, dengan kinerja. Kalaupun sudah dibuktikan pun dibilang pencitraan. Ya enggak apa-apa, dibuktikan terus. Terus dianggap oh perempuan itu lemah. Jadi intinya adalah bahwa ya ada tantangan, tapi kemudian perempuan itu sering dianggap itu tidak tegas, menggunakan perasaan, gampang simpatik. Tapi saya menganggap itu sebagai kekuatan bukan kelemahan. Saya dalam memimpin 1,3 juta walaupun jumlahnya sedikit banget dibandingkan dengan Jawa Tengah 38 juta, kita cuma 1,3 juta, tapi saya selalu memposisikan saya sebagai seorang ibu. Jadi kalau ada yang marah-marah, demo-demo, ya saya anggap sebagai anak. Saya menegurnya dengan baik, mendengar, mencari solusi, memetakan masalah. Selama 8 bulan ini berjalan dengan baik sih. Ketika mereka keras, kita lembut, solusinya ada. Dan ketika mereka menganggap remeh bahwa kita tidak bisa, kita buktikan dengan bekerja lebih cepat, belajar lebih banyak, kita buktikan dengan output. Pada intinya itu, kepemimpinan itu perempuan dan laki sama saja. Pada akhirnya yang ditunjukkan adalah kinerja dan outputnya. Ketika dibilang tidak bisa, kita buktikan kita bisa. Tidak dengan berdebat, tidak dengan meyakinkan orang lain, tapi dengan